pertanyaan saya, apakah e-raport yang baru ini itu bisa juga digunakan untuk K13? Persoalannya kan di sekolah kami ini ada K13, untuk kelas 11 dan 12 ini masih K13, dan kelas 10 sudah kurikulum merdeka. Apakah e-raport ini bisa digunakan untuk K13 juga? Terima kasih Pak. Kita mohon penjelasan. Baik, terima kasih Pak Imran. Baik, selanjutnya penanya yang ketiga, ini Bapak Devni Bukhari dari SDN 198. Kami persilakan Pak Devni. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Ibu. wabarakatuh. Maaf Ibu. Iya, Silakan. Ibu. Saya Devni Bukhari dari SD 198 Pasar Baru, Batanghari, Jambi, Pak. Pertanyaan saya sama dengan Bapak yang tadi, cuman bedanya kami SD. Kami kebetulan sekolah penggerak, dan itu memang 1 dan 4 itu Pak sudah pakai kurikulum merdeka. Apakah kami tetap rapor kurikulum merdeka ini atau K13 yang kelas 2, 3, 5, dan 6-nya Pak? Cuman itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Devni. Ya mungkin ini sudah ada 3 penanya ya. Kalau kedua dan ketiga agak mirip. Kalau yang nomor 2 e-raport apakah untuk K13 menggunakan yang sama ini Pak Imran. Kalau yang kedua ini kan di sekolah penggerak ini untuk kelas yang berbeda bagaimana? Karena kan kelas 1-nya kurikulum merdeka, 2-3-nya masih kurikulum 13. Dan mungkin nanti yang SLB juga mohon itu ya, yang belum sinkron. Mungkin bukan sosialisasi kemarin ya, sepertinya masih tahap uji coba untuk yang SLB karena secara resmi launchingnya baru hari ini. Silahkan mungkin Pak Eko ditanggapi, mungkin nanti kalau ada tambahan teman-teman terta yang menangani SLB bisa menambahkan. Kami persilahkan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Yogi, Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah terima kasih. Ini prinsipnya nanti yang untuk pertanyaan Pak Ilham ya dari SLB mungkin bisa dibantu oleh Pak Yudi kalau ini sudah hadir terkait dengan sinkronisasi aplikasi ke Dapodiknya. Nah, kemudian yang pertanyaan Pak dari SMA Sepatu Bro ya, dan Ibu yang dari sekolah dasar yang terkait dengan aplikasi ini. Jadi Bapak sekalian, aplikasi yang kita luncurkan ini adalah aplikasi untuk e-raport kurikulum merdeka. Jadi kami sedang juga memproses untuk pengembangan aplikasi untuk kurikulum 2013. Nah, sehingga kalau ini pertanyaannya adalah apakah aplikasi ini juga bisa digunakan untuk K13? Nah, secara penggunaan aplikasi ini digunakan hanya untuk yang kurikulum merdeka dulu. Nah, nanti kami akan kembangkan lagi dan akan kami luncurkan kembali. Itu tentang kedudukan aplikasi ini. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan pertama dari SP, barangkali Pak Suyudi ada di sini, mungkin bisa dibantu. Ya mungkin teman-teman pengembang silahkan Pak Sudi atau tim bisa membantu menambahkan terkait dengan yang sebelum sinkronnya. Pak Insan mungkin akan membantu Pak Yogi, Pak ya, Eko. Pak Insan silakan Pak Insan. Bisa dibantu Pak Insan. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Suyudi informasinya berhalangan untuk bisa masuk Pak ke Zoom. Jadi mungkin saya bantu jawab. Terkait permasalahan bagaimana sekolah tidak bisa sinkron dengan Dapodik, mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi panduannya. Pada dasarnya sebenarnya ini permasalahan kemungkinan pada setting web service. Jadi pada setting web service tersebut nanti di aplikasi Dapodik itu diisikan dulu pemetaan untuk ke e-raport. Jadi dituliskan dulu nama web service-nya apa. Kemudian dikopikan itu kode web service-nya. Nah, kemudian admin kembali ke aplikasi e-raport. Nah, dari situ nanti ada pengaturan web service. Nah, itu kemungkinan tidak samanya nama yang diisi di Dapodik dengan yang di web service-nya. Nah, harapan kami sebenarnya mungkin lebih dicoba dulu dengan local host. Jadi mungkin tadi kan ada pertanyaan berbeda komputer ya. Jadi sementara
bagusnya sebenarnya Dapodik itu diinstal di satu komputer yang ada e-rapotnya. Jadi sinkronnya nanti akan matching gitu ya. Untuk yang komputer selain itu, nanti komputer yang dijadikan server itu nanti IP-nya yang dipanggil oleh komputer lain gitu. Jadi untuk menangani masalah sinkron data dengan Dapodik itu biasanya kendala adalah di penamaan web service dengan nama atau IP-nya yang berbeda. Mungkin lebih lanjut secara teknis bisa menghubungi kami Pak untuk SLB. Di aplikasi sudah ada helpdesk-nya, kita sediakan timnya untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian secara teknis. Begitu Pak, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Insan sudah menambahkan ya. Jadi kalau ada ini mungkin kendala-kendala selain itu juga di panduannya yang disimpan di setiap website direktorat ada panduannya, mungkin bisa dipelajari dulu. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Itu sudah ada 3 penanya ya. Kita karena masih ada waktu, izin Pak Eko ya kita buka lagi 3 penanya selanjutnya. Ini sudah raise hand Bapak Yuto, Ibu ya, mohon maaf kalau keliru nih. Johan dari Semansa Somambawa ya. Kami persoalan. Oh Bapak ya. Silakan Pak Johan. Terima kasih Pak atas webinar launching Erapor ini, karena ini juga kami tunggu-tunggu. Perkenalkan Pak, mohon izin, saya Johan dari SMA Negeri 1 Semambawa, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kebetulan juga kami ini sebagai sekolah penggerak angkatan kedua, jadi kami juga perlu ini karena hal yang baru, jadi kami belajar. Memang sih ada selama ini yang kami dapat dari teman-teman aplikasinya. Saya kurang tahu kalau udah resmi itu kita dari Kemdikbud atau dari mana. Yang penting mungkin mirip ini dengan nanti yang di launching ini. Nah, pertanyaan saya di sini Pak, yang pertama, kami jadi menggunakan 2 aplikasi Erapor. Karena yang selama ini kami pakai aplikasi Erapor K13 itu sejak 2017 sampai sekarang. Tentu nanti kelas 10 pakai Erapor IKM. Nah, kendala kami Pak di K13 ini itu satu laptop ya, komputer untuk bisa jadi server. Kendala kami pas penarikan data dari Dapodik, ada beberapa atau satu kelas pun itu data pembelajaran tidak ada untuk rapor K13 gitu dulu. Kemudian untuk rapor IKM-nya ini masih bingung dalam penggunaannya. Kenapa? Karena di situ dibuat masing-masing Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran tertentu mengisi tujuan atau alur ataupun deskripsi yang tidak sama dengan rapor K13 sampai saat ini. Jadi itulah beberapa kendala Pak, sehingga masih dalam pengembangan kami ini untuk memahami dan mengerti kegiatan dalam aplikasi Erapor ini, di mana sekaligus kami pakai 2 dalam satu server, Dapodik, Erapor K13 dan Erapor Sekolah Penggerak ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Johan. Ini terkait aplikasi ya. Selanjutnya, penanya selanjutnya kami persilakan Pak Ibu ya, Ibu Pasrah Simbolan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Untuk tadi sudah sempat dijawab oleh Bapaknya mengenai gabungan dari K13 dengan Kurmer ya. Yang mau saya tanyakan di sini, Bapak Dito tadi menjelaskan bahwa CP atau kalau yang saya lihat di sini Bapak menampilkan capaian kompetensi ya, sedangkan yang kita punya itu capaian pembelajaran, dan yang dibutuhkan di sini adalah nilai akhir, 1 nilai akhir saja. Jadi kita sebagai guru yang merata-ratakannya Pak ya, dari nilai formatif, sumatif, sama nilai yang sebagian lagi. Terus ya, untuk nilai P5 yang saya lihat di sini, 6 elemen itu dicantumkan semua, sedangkan deskripsi dari subelemen itu kita yang bikin atau sudah ada dari aplikasinya. Ya, terus yang bentuk penilaiannya yang saya lihat di sini ada cuma tanda checklist ya Pak ya. Mulai berkembang ada 4 option gitu.
apakah itu dari aplikasinya sudah ada atau kita manual yang bikin seperti yang Bapak bilang tadi itu, guru yang bikin deskripsinya, guru yang bikin nilai akhirnya sudah ada tempatnya di sana. Jadi sistem cuma memberikan bagannya doang untuk deskripsi, guru yang bikin ya Pak ya? Ya. Terus nanti ada trouble-nya nggak itu Pak? Untuk Soalnya project Bu, untuk intra, kalau deskripsi yang dimaksud itu untuk intra atau untuk project Bu? dua-duanya. Tadi kan Pak Pak Eko Warisdiono tadi bilang kalau di dalam intra itu kan mulai dari PAI sampai dengan pelajaran favorit atau yang kita pilihan itu kan satu aja nilai akhir yang diminta. Jadi guru harus merata-ratakannya secara manual dengan tekniknya dia lah. Terus di situ kan saya lihat di situ bukan capaian pembelajaran, tapi intinya saya lihat capaian kompetensi. Sedangkan di Kurmer itu kan capaian CP ya Pak ya, capaian pembelajaran sesuai dengan yang 033. Apakah gurunya sendiri yang bikin deskripsinya atau sudah ada dari aplikasinya gitu Pak? Misalnya di sekolah kami itu memang ada server. Server itu digunakan baik untuk e-raport untuk K13 dan e-raport untuk Kurmer. Apakah nanti itu nggak ada trouble-nya gitu ketika lokal hostnya satu IP-nya, guru satu dari kelas 4 ingin menginput nilai, sementara guru kelas 2 6 sama 5 mau menginput ini Pak, apakah ada trouble nanti di situ ya Pak ya? Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Bu Pasrah. Baik, yang penanya yang ketiga, Ibu Bapak, ini sekaligus penanya terakhir ya di pertemuan ini. Kami persilahkan Pak Awal Ramdhani. Silahkan, ini operator sekolah, mungkin cocok juga. Silahkan Pak Awal. Pak Awal, sudah Ibu atau Bapak ya? Iya, Silakan. iya Pak. Baik, Terima silakan. kasih. Latarnya Ibu soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak. Pak, yang mau ditanyakan, ya perkenalkan dulu Pak. Nama saya Awal Ramdhani Kurnia. Saya operator dari SLB Winaya Bakti Kabupaten Tasikmalaya. Yang ingin saya tanyakan untuk link unduhan Pak, yang SLB tadi kan adanya yang SD, SMP, SMA, SMK. Kalau SLB yang mana? Itu yang pertama Pak. Link unduhan untuk eraportnya. Selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua Pak, kan SLB satu atap. Apakah erapornya itu terpisah? SD, SMP, SMA atau disatukan SLB untuk SLB Pak? Karena kan SLB itu satu atap, SD, SMP, SMA. Ya Pak, mungkin cukup untuk pertanyaannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin nanti juga bisa dibantu ya teman-teman yang SLB ini, apakah di mana memperoleh dan apakah disatukan atau seperti, karena di SLB itu kan satu atap. Silahkan Pak Eko, ada 3 penanya ya. Tadi yang pertama terkait dengan aplikasi ini kan harus menjadi 2 aplikasi ya, kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Lalu penggunaannya bagaimana mungkin itu. Kalau Pak Ibu Pasrah tadi terkait dengan ini ya, apakah judul ininya, narasi-narasinya seperti apa nanti, baik untuk intra maupun untuk untuk nomor 5 tadi untuk SLB mungkin nanti bisa dibantu juga pengembang SLB perolehnya di mana dan juga bagaimana nantinya ya deskripsi. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih. Ini Pak Majuhan ya, tadi yang pertama ini berkaitan dengan 2 aplikasi ya, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Ini memang berbeda aplikasi ya, sendiri-sendiri, sehingga nanti admin ataupun operator di satuan pendidikan ini bisa menempatkan aplikasi ini pada server yang paling aman, yang tidak memungkinkan itu timbul bentrok ya antara kedua aplikasi ini.
Nah, nanti secara teknis barangkali tim pengembang bisa memberikan gambaran penjelasan ya potensi-potensi seperti apa yang akan terjadi apabila dua aplikasi ini dalam satu server seperti pertanyaan Ibu Simbolen tadi ya berkaitan dengan kedua aplikasi ini dalam pemanfaatan. Intinya, Pak Johan, aplikasi yang sekarang dikembangkan di semua mata pelajaran ini adalah aplikasi untuk kurikulum merdeka. Nah, sehingga nanti kalau sudah mendapatkan launchernya ini, dicoba dulu di dalam servernya. Kalau nanti timbul permasalahan teknis, bisa menghubungi tim kami untuk bisa diberikan solusi-solusi teknisnya. Ya, di dalam aplikasi itu sudah tersedia nanti helpdesk-nya seperti tadi akan dari SLB sampaikan. Nah, kemudian Bu tadi terkait dengan kolom ataupun tempat untuk membuat deskripsinya. Jadi pertama untuk semua aplikasi ini yang di input hanyalah nilai akhir. Kalau istilahnya itu nilai jadi, nilai yang matang gitu ya. Nah, prosesnya untuk menghasilkan nilai tersebut itu dilakukan oleh Bapak Guru ya, menggunakan model metode apa. Nah, ketika sudah apapun juga, nah ketika sudah jadi satu nilai dan itu akan dijadikan sebagai nilai raport, maka dimasukkanlah, diinputkanlah nilai raport itu. Jadi tadi yang saya sampaikan, ya kalau teman-teman dari SD itu mungkin ya oleh guru kelasnya, di SMP, SMA, SMK karena mata pelajaran sehingga oleh guru-guru mata pelajaran. Hingga tinggal menginput saja nilainya. Nah, berikutnya di samping nilai itu ada di sebelah kanannya itu ada kolom untuk menuliskan deskripsi. Nah, deskripsi ini ada dua, deskripsi yang sudah ada di dalam aplikasi. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian tinggal mengecek apakah deskripsi itu sesuai dengan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Nah, kemudian kalau Ibu Bapak juga ingin melakukan perubahan, itu tersedia pilihan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan. Sehingga di sini akan memudahkan Ibu Bapak sekalian untuk melakukan modifikasi. Ini berlaku untuk semua aplikasi jenjang itu. Itu di kolom tentang deskripsinya. Nah, tentang yang SLB barangkali nanti teman dari SLB bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya kira itu Mas Yogi. Baik, terima kasih Pak Eko. Pak Ihsan atau Pak dari teman-teman ini ya, PMPK bisa membantu menambahkan tadi terkait bagaimana SLB. Sebenarnya tadi ulah Pak Eko sudah ya di PMPK, mungkin bisa dibantu juga terkait dengan SD ini kan di jenjang di SLB itu kan memungkinkan satu atap ya SD di bawah satu kepala sekolah. Silakan Pak Ihsan. Baik, mohon izin Pak Yogi juga Pak Eko menjawab pertanyaan terkait dengan SLB. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan file installer ya. Jadi di web kami sudah dipasang memang yang pada saat kemarin itu adalah file installer untuk uji publik. Nah setelah uji publik itu kita mendapatkan beberapa masukan sehingga file installer ini sudah ada pengembangan dan perbaikan. Nah, nanti setelah mungkin acara ini selesai di launching ini kita sudah langsung dipublish terkait dengan installer yang sudah resmi dirilis gitu. Nah, itu jawabannya kami. Silakan Bapak atau Ibu berkunjung ke webnya pmpk.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian menjawab permasalahan di SLB itu kan ada beberapa jenjang di sana. Nah, setelah hasil kita evaluasi, kemudian koordinasi, nah aplikasi untuk e-raport di SLB itu cukup satu. Nah, jadi yang membedakan adalah karena ini raport itu bersifat individual, jadi kita mengacunya kepada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh siswa. Nah, jadi di sana ketika melakukan penarikan data ke Dapodik, maka akan terdetek siswa itu di kelas mana si siswanya. Jadi di sanalah pemetaan terjadi. Jadi nanti karena raport itu berupa raport individu, nanti mengacunya kepada dia tingkatnya di mana. Jadi raport untuk SLB itu cukup satu. Jadi Bapak Ibu silahkan mendownload nanti ya. Setelah selesai ini mungkin kita sudah siap
kita pasang di web kami. Jadi nanti silakan membaca panduannya, di sana sudah lengkap, dan kemudian tim kami juga sudah siap ya untuk terkait masalah teknis. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yogi. Oh ya, Pak Ihsan, satu lagi tadi kalau yang ada 2 aplikasi dalam satu server memungkinkan ya? 2 aplikasi dalam satu server. Sebenarnya server itu kan menjadi basis ya. Ya idealnya sebenarnya 1. Jadi baru kliennya yang boleh banyak gitu. Nah, tadi kan dalam satu laptop ada aplikasi K13, ada aplikasi Kurikulum Merdeka gitu. Apakah memungkinkan dalam satu laptop atau harus beda laptop? Kalau sementara ini yang SLB belum mengacu ke K13 Pak, baru yang Kurikulum Merdeka. Nah, itu dalam tataman pengembangan nantinya mungkin nanti kita akan sampaikan kembali ketika sudah rilis yang K13-nya. Begitu, Pak. Oh, baik, terima kasih Pak Ihsan. Sama-sama, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Ihsan. Teman-teman pengembang ada mau tambahan mungkin dari yang lain? Seperti tadi ya, menanyakan kalau nanti kan memang tadi sampaikan juga oleh Pak Eko bahwa untuk K13 sedang dikembangkan ya. Nah, apakah nantinya mungkin kebayangnya kan salah sasarannya ya di satu laptop baiknya bisa memungkinkan 2 aplikasi Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 13 ya. Ya, oleh tim juga sudah dikembangkan. Baik. Boleh menambahkan Kang Yogi? Silakan. Ya, izin Kang Yogi, izin aja. Silakan Mas Gin. Untuk kondisi aktualnya saat ini kan memang aplikasi yang dikembangkan juga sebetulnya tidak jauh berbeda. Jadi nanti kita coba beberapa opsi begitu ya. Apakah nanti akan berdiri sendiri aplikasinya atau mungkin lebih baik diikuti rapor yang itu. Itu mungkin kita akan coba exercise dulu mungkin ya Kang Yogi ya, di mana yang lebih memudahkan supaya Bapak dan Ibu di sekolah juga bisa lebih optimal menggunakannya begitu ya. Kalaupun memang 2 aplikasi sebetulnya tidak jadi masalah karena kan sinkron kepada data dapodiknya yang penting gitu Kang Yogi. Insya Allah tidak ada trouble begitu. Oke, baik, makasih Mas Terima Gina. kasih. Ya, ini juga Ibu Bapak mohon maaf ya, ini karena waktu juga untuk diskusi ini kita akhiri dan kita ucapkan terima kasih banyak ke Pak Eko yang sudah menjelaskan dan menjawab Ibu Bapak sekalian. Izin sebelum ditutup Ibu Bapak tadi terkait dengan mengingatkan kembali ya untuk di mana memperoleh aplikasi ini tadi sudah di ini ya mengingatkan terakhir. Untuk yang SD ada di ditpsd.kemdikbud.go.id, SMP di smp.kemdikbud.go.id, SMA sma.kemdikbud.go.id, SMK smk.kemdikbud.go.id. Nah, ini mungkin PMPK ya. PMPK itu membawahi 2 untuk SLB dan untuk kesetaraan. Sehingga yang untuk kesetaraan dan untuk SLB itu di PMPK. Mungkin tadi karena SLB tidak tertulis slb.kemdikbud mungkin ya, sehingga mungkin menjadi. Jadi untuk PMPK itu membawahi untuk SLB dan membawahi juga untuk yang kesetaraan baik PKBM maupun SKB. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, karena ini ada beberapa juga yang sudah resen yang mohon maaf tidak bisa kita fasilitasi untuk di pertemuan ini, silahkan disampaikan melalui chat yang tertera. Dan terakhir Bapak, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan bahwa dengan terbitnya standar penilaian Permendikbud 21 maka diperlukan panduan yang selaras dengan Permen tersebut. Untuk kurikulum 2013 sendiri kami sudah mempublikasi dan menyimpan panduan penilaian untuk kurikulum 13 di website kurikulum.kemdikbud.go.id. Jadi silakan Ibu Bapak kunjungi laman kami di kurikulum.kemdikbud.go.id untuk memperoleh panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 2013. Dan lebih lanjut nanti setelah ini terpublikasi nanti teman-teman dari setiap direktorat akan mengembangkan panduan rapotnya untuk K13 menyesuaikan panduan yang terbaru. Dan tadi nanti dijajaki apakah cukup di dalam satu aplikasi atau aplikasi yang berbeda. Itu saja, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ke Pak Eko yang sudah menyampaikan informasi pengembangan rapot dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang hadir pada pertemuan kali ini. Silahkan jika ingin lebih lanjut dicek di website yang tadi sudah disampaikan, serta jika ada yang ditanyakan silahkan melalui WhatsApp yang sudah tertera. Untuk mengakhiri ini kami kembalikan ke Bu Pera sebagai MC pada kegiatan ini. Kami kembalikan Bu Pera. Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.